Halo sahabat PU, kembali lagi di channel Nugroho PU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi rumah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang tampak dari proyek yang sedang saya kerjakan ini, sahabat PU. Alhamdulillah sudah masuk ke pekerjaan tampak depan. Ya, kita akan mengulas khusus buat sahabat BU semua apa saja yang ada di tampak dari proyek yang sedang saya kerjakan ini. Rumah ini adalah satu lantai dulunya dan sekarang dijadikan rumah 2 lantai. Ya, progres sampai saya ini sudah mencapai di pekerjaan finishing, dan di depan ini terdapat beberapa tim yang sedang melakukan pekerjaan tampak. Hal pertama yang mau saya bahas adalah sopi-sopi yang ada di bagian paling atas itu, sahabat PU. Atap dari proyek kita kali ini adalah miring ke samping, kemudian pada bagian depan ditutup oleh sopi-sopi yang tentunya juga bentuknya miring ke arah dak talang yang ada di sebelah kiri saya. Ya, material atapnya dari spandek berpasir, kemudian sopi-sopinya dari pasangan bata ringan yang diplester aci, kemudian nanti akan kita waterproof supaya tahan terhadap cuaca, baik hujan maupun panas. Nah, yang kedua yang mau saya bahas adalah kanopi beton. Ya, kanopi beton yang ada di depan ini. Rencananya saya membuat sebuah tampak yang jika kita lihat dari depan itu seolah-olah ada huruf C. Ya. Nah, yang masih ada begesingnya itu, sahabat BU. Nah, di depan ini adalah calon daripada kanopi beton, ya, materialnya dari beton bertulang yang nanti akan kita skim coat dengan menggunakan semen khusus untuk finishing beton, ya. Nah, yang ada di atas itu tuh. Nah, sahabat PU perhatikan, nanti akan terbentuk sebuah profil kanopi berbentuk C. Dari kiri paling atas itu, kemudian turun ke bawah vertikal, kemudian paling bawah horizontal lagi, ya. Nah, yang jadi catatan di sini dalam pembuatan kanopi beton seperti ini adalah tali air, ya, sahabat PU, ya. Hal ini penting, yang mana tali air ini nantinya dapat menahan laju air apabila hujan, akan tertahan di tali air ini dan tidak merembet ke dinding bagian dalam, ya. Tali air itu loh yang ada di atas kepala tukang saya itu, ya, yang berwarna hitam, ya, itu yang namanya tali air. Itu yang perlu diperhatikan pada saat pembuatan kanopi seperti ini. Kemudian hal lain yang mau saya bahas adalah tentang pipa pembuangan air kotor dari talang, ya. Untuk pekerjaan talangnya sudah saya bahas di konten saya sebelumnya. Silahkan dilihat, sahabat PU. Kemudian saat ini kita bahas tampak yang terdapat pipa pembuangan air kotor dari talang. Nah, tuh di depan tuh, sambung menyambung menjadi satu. Jadi saya sendiri lebih memilih mengeluarkan pipa seperti ini daripada menanamnya di dalam rangkaian struktur beton bertulang kita, ya. Kebetulan ini pipanya adalah pipa 4 inch. Jadi pilihannya hanya ada dua. Yang pertama dimasukkan ke dalam shaft, yang kedua adalah dikeluarkan seperti ini. Nanti kita akan cat dengan menggunakan cat abu-abu supaya sedikit tersamar, tidak seperti bahan mentah PVC seperti itu, ya, sahabat PU, ya. Oke, dan kemudian adalah di sini terdapat ornamen pasangan keramik
keramik yang berpola batu alam susun sirih ya sahabat PU ya, di depan tuh. Nah, ini nih. Ini bukan batu alam ya, akan tetapi ini adalah keramik yang bermotif atau berpola batu alam susun sirih. Ini menambah kesan cantik di rumah yang sedang saya kerjakan ini. Tentu cara pemasangannya lebih gampang daripada kita harus menyusunnya satu demi satu dengan menggunakan batu alam asli. Nah, bahkan dari depan tampak seperti benar-benar batu alam ya sahabat PU ya. Tuh, coba perhatikan. Nah, ini adalah ornamen pemanis yang saya padu-padankan di tampak depan daripada proyek rumah ini. Berikutnya ada tentang roster atau angin-angin atau kisi-kisi yang ada di depan itu sahabat PU. Tuh, itu letaknya ada di atas jendela persis ya. Beberapa ada yang tidak memakai kisi-kisi seperti ini dengan alasan jendelanya bisa dibuka seperti itu. Nah, kan tetapi owner di proyek kali ini meminta untuk ditambahkan kisi-kisi pada tiap bagian atas dari jendela maupun pintu. Jadi yang di bawah itu adalah openingan untuk nanti pintu dan kusen jendela aluminium. Yang di atasnya itu terdapat kisi-kisi atau lubang sirkulasi angin ya. Di depan sini ada satu hal yang unik, nanti akan kita pasang jendela sudut ya. Kemudian yang di depan ini adalah pintu dan jendela aluminium nantinya. Letaknya ada di balkon. Nah, yang di depan ini itu nanti kita pasang jendela sudut. Jadi pada sudut ruangan itu tidak terdapat kolom karena nanti akan kita pasang jendela yang bentuknya menyudut sahabat PU. Kemudian kita turun ke bawah, terdapat lisplang beton ya. Tuh, lisplang beton ini masuk ke dalam pekerjaan struktur karena materialnya beton bertulang. Lisplang ini dicor bersamaan dengan pengecoran plat dak lantai 2-nya ya. Gunanya adalah untuk menambah kesan padat atau tebal jika kita lihat dari depan ya. Kemudian juga sebagai tatakan daripada list plafon yang ada di dalamnya. Nah, di depan ini nih yang lantai 1 sahabat PU, ada openingan pintu dan juga openingan jendela. Kemudian di atasnya ada yang namanya kisi-kisi ya. Kisi-kisi ini ada jaringnya ya sahabat PU ya, jadi nyamuk atau serangga-serangga kecil tidak bisa masuk ya. Di pasaran atau di pabrikan roster itu sudah banyak dijumpai. Nah, ini untuk kolomnya sudah kami finish ya. Kita pakai material skim coat khusus untuk finishing beton tuh. Ini kolom suntikan-suntikan kita yang sebelumnya sudah saya bahas ya. Nih, kuat, pokoknya kokoh deh rumah ini. Walaupun hanya dengan menggunakan kolom-kolom suntik, karena sudah memenuhi kaidah-kaidah struktur yang memadai. Nah, kemudian lisplang beton tadi adalah seperti di depan ini ya. Ini belum kita finish untuk lisplangnya. Nanti kita akan lakukan acian dengan menggunakan material skim coat. Di atasnya ini terdapat plafon gipsum yang nantinya juga akan dipasangi dengan list plafonnya ya. Itu untuk plafonnya, itu beberapa sudah disambung dengan menggunakan kompon. Kemudian bekas-bekas grupnya juga sudah ditutup dengan kompon. Tinggal dicat. Sementara ini kami fokus hanya pada lantai 2-nya saja sahabat PU. Nanti pada periode minggu berikutnya baru kita akan turun fokus ke lantai 1. Ada hal yang saya tunjukkan lagi yang ini penting banget ya. Jadi di sekeliling daripada rumah ini kita juga lakukan pekerjaan waterproof semuanya ya. Tuh, warnanya abu-abu muda sengaja saya pilihkan buat owner daripada rumah ini, supaya warnanya terlihat lebih terang ya. Untuk waterproof itu ada 2 pilihan warna yang biasanya dipakai. Yang pertama adalah abu-abu muda seperti yang terlihat di depan ini. Satunya lagi abu-abu tua. Tuh, waterproofnya sudah siap. Di samping kanan kiri sudah kami cat dengan menggunakan waterproofing. Begitu juga dengan yang belakang. Sekarang tinggal poles bagian depannya saja. Oke, sahabat PU.
Demikian yang dapat saya sampaikan untuk konten kali ini. Semoga bermanfaat. Silahkan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan bagikan video ini ke yang lain. Bagi sahabat PU yang mau bangun atau renovasi rumah, silahkan hubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video ini ya. Terima kasih.